Hai, berjumpa kembali dengan admin yang selalu rajin dalam membalas setiap komentar kalian. Kembali lagi dengan channel yang membahas tentang kisah hidup dan perjalanan karir Nika Ardila dan Poppy Mercury, dengan mengulasnya secara lugas, tegas, tuntas, dan sesuai dengan fakta yang disadur dari sumber terpercaya dan dari orang-orang terdekat Nika Ardila maupun Poppy Mercury. Kisah tentang Nika Ardila dan Poppy Mercury is back. Suatu saat yang entah malam itu sudah terbentuk menjadi gelap atau masih sedikit terlihat terang, entah terasa hangat atau dingin, entah terlihat ramai ataupun sunyi, Nika Ardila tiba-tiba muncul di warung kaki lima. Saat itu ia terlihat berpakaian tidak terlalu rapi, tidak didampingi oleh sahabatnya ataupun asistennya, tidak juga dikawal oleh ayah atau ibunya, dan tidak pula dikuntit oleh produser atau manajernya. Ia terlihat hanya sendiri saja. Saat itu, ia pun terlihat tidak bersama Honda Genio-nya ataupun BMW terbarunya bonus dari hasil rekamannya. Tiba-tiba ia sudah mendeprok di atas bangku panjang dengan kaki sebelah terangkat, mirip seperti abang becak yang sedang pesan kopi panas dan tahu goreng. Tangan bertumpu pada meja, menyangga dagunya yang manis, yang seakan kepalanya akan jatuh bila tangannya dipindahkan. Tentu saja pemandangan itu membuat terkejut bukan kepalang. Cerita ini dikisahkan oleh Christine Hakim, dan berikut cerita selengkapnya. Hampir saja mulut ini berteriak kencang memanggil namanya, biar seantero kawasan dekat terminal Rawamangun ini mendengar dan ikut menjadi saksi. Biar si abang warung bangga karena warungnya disambangi oleh artis top terkenal, cantik dan imut-imut, yang sedang dipuja-puja dan digandrungi oleh para remaja itu. Namun buru-buru ia urungkan niat itu, demi memandangi wajah Nika Ardila yang nampak merdeka dengan kesendiriannya itu. Terlihat cuek saja dia, bebas dan tanpa beban. Malah sempat terbesit di pikirannya, jangan-jangan ini gadis hanya mirip dengan Nika Ardila saja, bukan yang aslinya. Keraguannya itu pun ia tepiskan. Wah, Neng Keke kok tumben-tumbennya kemari, sendirian lagi. Hati-hati loh Neng, di jalanan banyak orang iseng. Apalagi kalau sampai ketemu sama preman, bisa berabe itu Neng. Hari ini adalah hari ulang tahun saya yang ke-21 tahun. Oh iya, mana itu orang-orang yang suka mangkal di sini, seperti Kiai Dasimun, Koh Tanbuk, si Joko Bento, si tukang gosip dan yang lainnya. Walah, Neng Keke ini bagaimana? Pas hari ulang tahun kok malah nyariin orang-orang yang kabur keanginan, orang-orang yang tidak jelas status, profesi, dan juntrungannya itu. Malahan Neng Keke nongkrong di sini sambil nyariin mereka. Jadinya saya harus bagaimana dia Jem? Mestinya Neng Keke itu kumpul bareng keluarga, bikin acara sama teman-teman. Neng Keke juga bisa sewa tempat di Polo Diskotik atau di Studio Is. Atau boleh juga rumah Neng Keke yang di Jalan Mangga, Jakarta itu disulap menjadi arena pesta. Walah, Neng Keke, kalau sampai terjadi apa-apa dengan Neng Keke, bisa bahaya. Saya bisa kena omel. Saya juga khawatir sama Neng Keke. Jadi Diajeng merasa keberatan nih dengan keberadaan saya di sini. Saat itu suasana semakin carut-marut. Suara Nike mulai meninggi. Meskipun hanya berupa sebuah pertanyaan,
namun nadanya itu menyentak. Nike mengangkat wajahnya dengan pandangan tersinggung. Diajeng pun seketika merasa grogi dan tidak enak hati kepada Nike. Ia pun menjelaskan kepada Nike, "Maaf Neng Keke, tentu saja saya tidak merasa keberatan adanya Neng Keke di sini malam-malam. Neng Keke jangan salah tafsir dulu ya. Saya malahan merasa senang kalau Neng Keke berada di sini. Tapi kan wajar kalau saya mengingatkan hal-hal yang selayaknya Neng Keke lakukan pada hari istimewa seperti saat ini." Sanggahan baik Diajeng itu mampu sedikit mengendorkan nada Nike. Diajeng pun menjadi lega. Berikutnya Nike menyuruh Diajeng untuk duduk di sebelahnya. Perempuan asal Gunung Kidul itu pun nurut saja. Ketika pada menit-menit berikutnya, Nike Ardila semakin bersikap akrab dengan Diajeng. Diajeng pun menjadi lupa kalau orang yang duduk di sebelahnya itu adalah seorang artis papan atas. Seorang penyanyi yang lagu-lagunya berkumandang ke seantero Indonesia. Pemain sinetron yang aktingnya bikin banyak jejaka gregetan. Dan seorang bintang film yang hokinya membuat banyak produser kepincut. Ini manusia, seorang gadis remaja yang terdiri dari daging, darah, jantung, dan juga jiwa. Ini adalah anak muda dengan pikiran-pikiran, obsesi-obsesi, cita-cita, dan konsepsi yang sulit dirumuskan. Dia adalah generasi baru dengan perasaan-perasaan, perenungan-perenungan, gagasan-gagasan hidup, pertanyaan-pertanyaan hakikat, yang bermunculan menyertai pertumbuhan fisik dan lingkungan di sekitar, tanpa jelas susunannya, sistematikanya, apalagi jawabannya. Orang-orang menganggap diri saya sempurna kan Diajeng? Jadi apalagi yang perlu saya rayakan di usia ke-21 tahun ini, jika semuanya memang sudah sempurna. Lihatlah, saya tumbuh menjadi manusia dewasa, cantik, sempurna, tidak cacat suatu apapun. Saya kaya, saya terkenal, saya berprestasi, saya hidup dengan kelakuan baik dan tidak jahat. Saya beramal, saya berbakti, dan saya bersahabat. Semua sudah saya peroleh, bahkan tatkala usia saya belum 21 tahun. Jadi untuk apa lagi tahun-tahun setelah itu, jika saya harus melanjutkan hidup? Tidak ada, tidak tersisa. Semua sudah selesai. Semua sudah saya rapel pada tahun-tahun kemarin. Bahkan sejak usia 5 tahun, saya sudah merapel pekerjaan yang harusnya saya kerjakan pada usia 15 tahun. Pantas kan jika saya menikmati dispensasi? Wajar kan jika saya pensiun lebih dini? Masa saya harus kerja keras di luar jatah kehidupan yang sewajarnya saya miliki? Masa di ulang tahun yang ke-25, saya masih juga merepotkan orang-orang dengan membuat agar mereka menyalami saya, memberi ucapan selamat, memberi ciuman di pipi, menyisihkan waktu untuk pesta, dan mencari kado yang unik dan bermakna. Demikian Diajeng menceritakan tentang pertemuannya dengan Nike Ardila, yang entah dalam mimpi atau terjaga, entah dalam lamunan atau peristiwa nyata. Semoga cerita dari Diajeng ini bisa menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu, tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.